Keuangan syariah di Indonesia khususnya Oh, komersial keuangan dinilai masih syariah. kalah dibandingkan Malaysia. Kenapa sih dari 200 juta lebih ini tidak bisa mewujudkan sistem perbankan yang baik yang kira-kira mengakomodir kepentingan umat Islam? Kalau Jika- Malaysia bisa, kenapa Indonesia tidak? Itu kan? Malaysia meraih kedudukan pertama dalam indikator pembangunan kewangan Islam IFDI. Dan di situlah Wow. Malaysia lebih berkembang. Lebih Perbankan berkembang. syariah kita memang masih banyak room untuk bisa ditingkatkan. Dan perbankan Islamnya namanya Bank Islam Malaysia Berhad itu ada pada tahun yang sama. Jadi tahun 83 itu pula. Jadi begitu undang-undangnya ada, baru dibuat banknya. Oh. Kalau di kita banknya dulu ada, Baru undang-undangnya. Oh, Insya Allah itu kita bisa bedanya. nyusul Malaysia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merreact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Dan buat teman-teman yang baru berjumpa dengan channel ini dan belum tahu dengan channel Merreact TV, please subscribe terlebih dahulu dan salam kenal. Tak kenal maka tak sayang. Jangan lupa juga teman-teman ya, please subscribe, like, comment, dan share pada video ini. Di video kali ini saya ada sebuah video yang sangat menarik sekali teman-teman buat kita sama-sama reaction, yang dimana video ini diupload oleh salah satu channel yang bernama Ria Oktorina. Nanti buat kalian yang belum tahu dengan channel ini pastinya tahu sih, dan yang belum tahu ini ya teman-teman, silahkan cek di kolom deskripsi, nanti link daripada channel ini ada di kolom deskripsi, dan subscribe juga. Di sini ada sebuah pernyataan, kalau Malaysia bisa, kenapa Indonesia tidak? Dengan 200.000 lebih penduduk, 200 juta penduduk lebih, Malaysia bisa, kenapa Indonesia tidak? Ini sangat menarik sekali teman-teman. Kenapa Indonesia itu selalu kalah dengan Malaysia? Apa sih penyebabnya? Jom kita play bersama, let's go. Lupa buat teman-teman yang belum tahu dengan channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Ria Oktorina. Selamat datang kembali di channel Ria Oktorina. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ekonomi syariah di Malaysia yang telah berhasil merajai dunia dalam penerapan sistem ekonomi berbasis syariah. Topik ini sangat menarik karena keberhasilan Malaysia dalam mengimplementasikan ekonomi syariah tidak hanya menginspirasi dunia, tetapi juga mengajarkan kita untuk melihat potensi besar ekonomi berbasis syariah. Sambil menyimak ulasan ini, mari kita jadikan konten ini sebagai bahan pembelajaran yang positif. Untuk memetik hikmah dan inspirasi demi kemajuan kita bersama. Demi kemajuan Pengembangan kita keuangan bersama. syariah di Indonesia khususnya komersial dinilai masih kalah dibandingkan Malaysia. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budiwaluyo mengatakan meski Malaysia lebih unggul, namun potensi perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup besar. Dodi mengatakan selain perbankan syariah dari sektor social finance seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, Indonesia juga memiliki jumlah 85% penduduknya muslim. Masih memiliki potensi lebih unggul dibandingkan Malaysia. Malaysia Seharusnya. punya keunggulan dari sisi keuangan syariah yang sifatnya komersial. Keuangan syariah dibagi dua, commercial finance yang perbankan syariah, dan disitulah Malaysia Hebat. lebih berkembang. Perbankan syariah kita memang masih banyak room untuk bisa ditingkatkan. Malaysia Padahal teman-teman ya, bentar saya skip dulu. Padahal Malaysia ini kecil teman-teman ya. Jika kita bandingkan dengan penduduk Islam terbanyak bahkan di dunia adalah Indonesia, tapi kenapa masih kalah dengan Malaysia? Dan saya mengutip daripada cuplikan tadi adalah undang-undangnya baru dibuat, baru sistemnya dilakukan di Malaysia. Di Malaysia buat dulu baru undang-undangnya. Itu bedanya teman-teman, ya gila. Malaysia hebat tuh. meraih kedudukan pertama dalam indikator pembangunan kewangan Islam IFDI. Saya sudah bertemu dengan beberapa pejabat bank di konvensional untuk mengarahkan pada nilai-nilai syariah. Walaupun akadnya kemudian teman-teman sekalian dibentuk dengan form-form yang sifatnya konvensional, tapi nilainya bisa ditawar di situ. Misal, ada teman-teman yang ingin membuka tempat hunian, dia mau bikin KPR, ya ke bank syariah marginnya terlampau tinggi. Di bank konvensional diberikan margin sekian, tapi persoalannya suku bunganya tidak tetap, dia berubah. Maka apa yang ditawarkan? Dibawalah konsep syariah dengan akad yang berbeda, tapi tidak juga merugikan kemudian konsep yang ada di bank itu. Yang telah Anda tetapkan misalnya 3% ini, bagaimana kalau dibagi dengan hukum seperti ini? Jadi bank itu tetap dapat 3% juga. Tapi kaidahnya ditukar, akadnya menggunakan akad Islam. Ya, jadi bukan mengganti jubah, bukan. Jadi poinnya adalah ini yang kami lakukan, Anda beli dulu ini,
beli ini kami berikan kemudian nilai kesepakatannya selama 3% tadi, kita robah dulu, akadnya jadikan sebagai penjualan, jadi Anda terima itu, jual lagi kepada kami dengan apa yang telah Anda tetapkan tadi. Jadi dari Anda tetap 3%, tapi kemudian dirobah cara akadnya, kami membayar dengan cara yang sama. Dan tidak terjadi penambahan nanti, ketika jatuh tempo tidak bisa bayar, konsekuensinya Anda kemudian berkomunikasi dengan teman-teman Anda, saling menutupi. Supaya kemudian tidak terjadi tambahan-tambahan yang hadir atau menjadi tuntutan dari pihak bank untuk menagihnya. Nah, maka saya kira modifikasi semacam ini bisa didiskusikan. Tapi yang terbaik adalah kalau sekali lagi ini keputusan Fatwa Ulama Indonesia MUI, kalau ada syariah itu yang digunakan. Kalau tidak bisa di-cover, maka konvensional diambil sebagai jembatan. Tapi yang paling besar pertanyaannya adalah kenapa sih dari 200 juta lebih ini tidak bisa mewujudkan sistem perbankan itu pertanyaan yang baik juga yang kira-kira mengakomodir kepentingan umat Islam. Kalau Malaysia bisa, kenapa Indonesia tidak? Gitu kan? Saya kira, dan tidak ada yang dirugikan. Negara juga untung, masyarakat juga untung. Maka salah satunya adalah hidupkanlah bank syariah itu. Dan dorong syariah itu bukan cuma nama. Saya ulang, dorong syariah bukan cuma nama. Namanya syariah misalnya, tapi menggunakan praktek ribawi yang lebih besar daripada bank konvensional. Itu juga bermasalah. Ada satu poin yang sangat menarik, yaitu adalah seperti ini. Di Indonesia, gerakan perbankan syariah itu adalah bottom up. Jadi dari masyarakat, keinginan masyarakat sendiri, lalu ketika keinginan gerakan masyarakat itu semakin membesar, lalu pemerintah memfasilitasi. Itu di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia, ini terbalik. Kalau di Malaysia itu justru dari pemerintahnya dulu. Jadi kalau di Malaysia itu top down, sistemnya top down. Jadi dari atas ke bawah. Jadi pemerintah, pihak kerajaan Malaysia mengkonsep, membuat undang-undangnya terlebih dahulu, baru muncul perbankan syariah. Kalau di Malaysia, nah ini di Malaysia undang-undangnya, jadi Akta Bank Islam di Malaysia itu ada tahun 83. Dan perbankan Islamnya namanya Bank Islam Malaysia Berhad itu ada pada tahun yang sama. Jadi tahun 83 itu pula. Jadi begitu undang-undangnya ada, baru dibuat banknya. Kalau di kita banknya dulu ada, baru undang-undangnya. Itu bedanya ya. Komparasi yang sering bikin kita agak-agak inilah ya, dengan Malaysia misalnya, market share kita masih, aset kita masih lebih kecil dibanding Malaysia. Nah ini gimana kita insya Allah kita bisa nyusul Malaysia kok. Insya Allah. Mudah-mudahan. Kita harus punya keyakinan. Kita harus yakin, mudah-mudahan Malaysia itu kalah dengan Indonesia. Tapi kenyataannya dari dulu memang kita selalu kalah dengan Malaysia. Itu faktanya, teman. Kenapa? Karena kita tidak mau belajar dengan negara kecil, maunya sama negara yang besar. Kita itu kalah jauh dengan negara China atau negara Rusia. Masa kita harus belajar kepada mereka? Kita belajar kepada negara kecil dulu. Kalahkan dulu yang kecil-kecil, baru kita beranjak kepada negara yang lebih besar, teman-teman ya. Aduh, bingung. Kenapa? Karena pasar kita jauh lebih besar dari Malaysia. Kuncinya kan di situ sebenarnya. Pasar kita jauh lebih besar. Satu itu. Seharusnya potensi kita jauh lebih banyak. Seharusnya kita datang ke Malaysia, ya, spot-spot misalnya untuk pengembangan pariwisata, ya itu lebih banyak di kita sebenarnya. Jadi sebenarnya tadi kita seberapa serius, ya semua komponen. Saya nggak bicara satu buah, tapi semua komponen, semua stakeholders ini secara serius menjadikan ekonomi syariah ini sebagai, boleh dikatakan menjadi part of our national interest. Bagian dari kepentingan nasional kita harus kita perjuangkan. Ekonomi syariah atau ekonomi berbasis hukum Islam adalah sebuah sistem yang prinsip-prinsipnya berasal dari ajaran Islam. Sistem ini mencakup berbagai aturan yang menata aspek keuangan, kepemilikan, hingga perilaku ekonomi sesuai dengan prinsip keimanan seorang muslim. Dalam ekonomi syariah, keimanan seorang individu terhadap Tuhan tercermin melalui tindakannya sehari-hari. Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam bentuk perilaku, akhlak, etika, dan tata cara dalam mengelola ekonomi yang diatur untuk tidak hanya memperkaya individu tetapi juga untuk memberi dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Salah satu perbedaan utama ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adalah dalam hal kepemilikan dan praktik finansial. Di sini, tidak ada konsep kepemilikan yang mutlak. Kepemilikan hanya sebagai amanah, dan ekonomi digerakkan dengan semangat kebersamaan. Selain itu,
Pelarangan riba atau bunga juga menjadi aspek yang sangat menonjol. Praktik ini kemudian diwujudkan dalam berbagai institusi seperti bank syariah, asuransi syariah, hingga pegadaian syariah. Betul. Malaysia, yang dikenal memiliki sistem ekonomi syariah yang paling maju di dunia, mencatat berbagai prestasi luar biasa dalam sektor ini. Menurut laporan dari Dinar Standard dan Salam Gateway, Malaysia meraih predikat negara dengan sistem ekonomi syariah terbaik di dunia pada tahun 2022. Wow! Skor ekonomi syariah global mereka mencapai lebih dari 27 poin. Terbaik di dunia. Bayangkan loh, Malaysia. Wow, gila. Mengungguli negara-negara besar lainnya. Prestasi ini tercapai karena Malaysia memimpin dalam 4 aspek utama ekonomi syariah, yaitu keuangan syariah, makanan halal, wisata ramah muslim, serta media dan rekreasi yang bersyariah. Negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab berada di posisi berikutnya. Sementara Indonesia, negara kita tercinta, menempati posisi keempat. Keberhasilan Malaysia ini bukan tanpa dasar. Pemerintah Malaysia, melalui kolaborasi erat dengan industri syariah, menerapkan sebuah pendekatan yang disebut dengan Value-Based Intermediation atau VBI. Prinsip ini mengedepankan dampak positif bagi kehidupan manusia, lingkungan, dan ekonomi secara keseluruhan. Melalui pendekatan ini, ekonomi syariah di Malaysia berhasil menciptakan pengaruh positif yang luas dan berkelanjutan, menjadikannya sebagai teladan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. VBI menekankan pada pencapaian yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan lingkungan dan masyarakat. Pemerintah Malaysia mendukung penuh kemajuan ekonomi syariah ini melalui fasilitasi dan kolaborasi dengan industri terkait. Mereka menyediakan pedoman implementasi serta menyiapkan dokumentasi mengenai penilaian dampak positif yang dihasilkan. Bahkan, komitmen ini terlihat pada 12 bank syariah Malaysia yang telah bertekad untuk mewujudkan visi ekonomi syariah yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini menunjukkan bagaimana Malaysia benar-benar fokus pada pengembangan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga tanggung jawab sosial. Dalam upaya mencapai visi ini, teknologi memainkan peran penting. Malaysia berusaha mengintegrasikan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, hingga robotik dalam ekonomi syariah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa layanan ekonomi syariah tetap relevan di era digital dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah pedesaan yang sulit terjangkau. Inisiatif ini menunjukkan betapa seriusnya Malaysia dalam memastikan bahwa manfaat ekonomi syariah dapat dirasakan oleh seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Namun, yang perlu kita ingat adalah bahwa keberhasilan Malaysia bukanlah sesuatu yang perlu kita cemburui atau bandingkan dalam arti negatif. Sebaliknya, pencapaian mereka menjadi inspirasi yang sangat berharga bagi kita untuk belajar dan berkembang. Kita masih memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia dengan semangat yang sama. Daripada membandingkan mana yang benar atau salah, mari kita jadikan ini sebagai pelajaran untuk menyusun langkah-langkah nyata yang bisa meningkatkan sistem ekonomi syariah kita sendiri. Kita bisa melihat bagaimana penerapan nilai-nilai syariah dapat memberikan dampak positif dan mempersatukan masyarakat dalam tujuan ekonomi yang lebih luas. Pada akhirnya, konten ini hadir untuk memberikan wawasan yang bermanfaat, bukan untuk menimbulkan perdebatan. Harapannya adalah kita bisa mengambil hikmah dari keberhasilan Malaysia dan mengimplementasikan hal-hal baik tersebut di tanah air kita. Semoga kita mampu menerapkan sistem ekonomi yang tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan negara secara keseluruhan. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Ria Oktorina. Saya harap pembahasan kali ini memberikan wawasan baru bagi kita semua, dan semoga kita bisa saling mendukung dalam memajukan ekonomi syariah yang berkualitas di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi ini video yang sangat bagus sekali teman-teman ya. Ini bisa menjadi sebuah pembelajaran lah buat kita. Bukan nak banding-bandingkan sih sebenarnya teman-teman. Daripada kita berkaca kepada negara yang besar, Indonesia berkaca kepada negara yang lebih besar daripada negara Indonesia atau setara, kalah dengan negara yang kecil saja kalah, apalagi dengan yang besar teman-teman ya. Kalahkan dulu yang kecil, baru kita meranjak kepada yang besar. Contohkan dulu yang kecil. Ini loh, 200 juta penduduk muslim di Indonesia.
Kenapa bank syariah Indonesia ini masih kalah dengan sistem bank syariah Malaysia? Padahal Malaysia kecil, penduduk Islamnya separuh daripada, bukan separuh, jauh daripada Indonesia, teman-teman ya. Seharusnya Indonesia ini bisa menerapkan itu. Seharusnya Indonesia jauh lebih baik daripada Malaysia. Tapi kenyataan dan faktanya, Malaysia lebih unggul. Dan peringkatnya, sistem syariat Islam terbaiknya itu Malaysia menduduki peringkat pertama. Bayangkan Putrajaya yang dimana menjadi pusat perhatian pemerintah Malaysia itu berikon Islam, teman. Gila, mantap loh Malaysia loh. Ini benar-benar kagum saya dengan Malaysia, dan kecintaan saya terhadap Indonesia tidak pernah mengurang sedikit pun. Tapi setidaknya kita harus mencontoh terlebih dahulu kepada negara Malaysia. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa, jangan lupa juga di subscribe terlebih dahulu channel ini. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.